Terselesaikannya program pembangunan DKI Jakarta membuat Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini mencoba peruntungannya dalam karir politiknya dengan maju kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Lantas, seperti apa perjalanan Ahok menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta periode ini? Kita simak liputan selengkapnya. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok, lahir di Belitung 29 Juni 1966. Ahok merupakan anak pertama dari pasangan Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih. Setelah lulus dari Universitas Trisakti pada 1989, ia kembali ke Belitung dan mendirikan perusahaan kontraktor pertambangan. Pada 2004, Ahok memulai karir di dunia politik dengan bergabung pada Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PIB dan kemudian ditunjuk sebagai Ketua DPC PIB Kabupaten Belitung. Pada pemilu 2004, Ahok terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 2004 hingga 2009. Kiprahnya di dunia perpolitikan kian melejit. Pada 2005, ia terpilih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dalam masa pemerintahannya, Ahok membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warga Belitung Timur. Selanjutnya pada 2009, Ahok terpilih menjadi anggota DPR RI lewat Partai Golongan Karya. Tahun 2012, ia menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo yang membuat nama Ahok kian santer di telinga publik. Saat Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada 2014, kursi Gubernur DKI Jakarta diserahkan kepada Ahok. Untuk pertama kalinya, seorang warga keturunan Tionghoa menjadi pemimpin daerah ibu kota negara. Sosok Ahok yang tegas, ceplas-ceplos dan apa adanya ini ternyata mampu mengubah Jakarta. Perubahan itu tampak dari sejumlah kawasan padat penduduk dan tak layak huni yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Salah satunya kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan Kalijodo dulunya dikenal sebagai kawasan prostitusi tertua di Jakarta. Sekitar Februari 2016, kawasan Kalijodo mulai ditertibkan. Sebanyak 3.000 jiwa atau 1.365 kepala keluarga yang dulunya tinggal di kawasan Kalijodo telah direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa. Lokasi seluas 1 hektar lebih itu telah disulap dengan ragam fasilitas, di antaranya jalur lari, lapangan futsal, jalur papan luncur, dan taman-taman. Arif Hifzul, CNN Indonesia. Sementara itu calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan sebelumnya dikenal sebagai seorang akademisi. Sejumlah ide besarnya selama ini lekat dengan dunia pendidikan karena memang latar belakang hidupnya yang juga sangat dekat dengan hal tersebut. Anies pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat dan bahkan juga kita kenal pernah menjadi Menteri Pendidikan. Ya, Anies Baswedan kini mencoba lagi menjadi sosok penting di pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kita simak informasinya berikut ini. Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Sejak kecil, Anies sudah suka berorganisasi. Saat SMP, ia aktif di organisasi intrasekolah, OSIS, dan bahkan ketika duduk di bangku SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia pernah dinobatkan sebagai Ketua OSIS se-Indonesia. Karena mengikuti program pertukaran pelajar AFS di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, ia baru lulus pada tahun 1989. Dan kemudian ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Di kampus baru itu, ia didapuk menjadi ketua Senat pertama setelah Senat UGM sempat dibekukan pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1996, Anies melepas masa lajangnya dengan menikahi teman sekampusnya, Ferry Farhati Ganis. Dari pernikahan ini, Anies dikaruniai 4 orang anak. Anies beberapa kali menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri. Salah satunya beasiswa program doktoral dari Northern Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 2004. Di usianya yang 38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia saat dipilih sebagai rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Salah satu ide yang membuat Anies Baswedan semakin dikenal adalah ketika mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini mengirim anak-anak muda untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi sejumlah gerakan lainnya, seperti Gerakan Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, dan Gerakan Turun Tangan. Kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota Tim 8 KPK pada tahun 2010 dan menjadi Ketua Komite Etik KPK pada tahun 2013.
Ia pernah mencalonkan diri dalam konvensi Partai Demokrat dan kemudian beralih menjadi juru bicara kampanye Jokowi JK. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah ujian nasional bukan lagi penentu kelulusan. Adanya ujian nasional perbaikan dan himbauan agar orang tua mengantar anak di hari pertama sekolah. Pada tahun 2016, Anies tak lagi menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah karena Presiden Jokowi mengganti posisinya dengan Muhadjir Effendi. Kini Anies mencoba peruntungan lagi di pemerintahan. 23 September 2016, bersama Sandiaga Uno, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2020. Salah satu alasan Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah ia merasa saat ini Jakarta memerlukan pemimpin yang bersih, berintegritas, tidak terlibat korupsi dan politik. Menurutnya, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak mempunyai beban untuk mendorong perubahan ke arah yang benar. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Nah, dua profil calon gubernur sudah kita tampilkan. Bagi Anda yang masih bimbang, masih merasa bingung memilih siapa, dari tayangan tadi mungkin Anda sudah bisa menentukan siapa yang nantinya akan Anda pilih di TPS-TPS tempat dekat dengan tempat tinggal Anda.